Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Sri Lestari dari kelas MSDM 22F, NIM 22416261201137, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip ketiga di dalam perusahaan. Jangan lupa nonton. Yang pertama itu ada prinsip ketiga. Prinsip ketiga di dalam perusahaan itu meliputi setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kecelakaan pasti ada sebabnya. Penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Apa itu kecelakaan? Kejadian yang tidak diharapkan dan tidak direncanakan, menyebabkan salah satu atau beberapa hal di bawah ini, contohnya seperti kematian, cacat, atau luka bagian tubuh. Dan yang ketiga ada kerusakan properti. Apa itu tindakan berbahaya? Tindakan di luar aturan atau standar. Penyebabnya yaitu tidak tahu cara melakukan pekerjaan dengan aman. Yang kedua ada tidak mampu cara melakukan dengan aman tetapi kurang terampil. Dan yang ketiga ada tidak mau, sudah tahu dan mampu tetapi tidak mau melakukan. Contohnya itu seperti merokok pada tempat yang dilarang, bekerja tanpa menggunakan APD, menggunakan peralatan atau mesin yang rusak, melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya, dan berlari-lari di area produksi. Jadi ada slogan seperti keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Ketiga, keselamatan, kesehatan kerja di dalam perusahaan. Pasti itu tidak lumrah di setiap perusahaan pasti menerapkan ketiga ini. Karena ini mencakup keselamatan di area dalam bekerja. Nah, jadi di sini ada safety interaction. Proses percakapan safety dua arah yang terstruktur dan terencana dengan orang atau pekerja di area kerja masing-masing untuk mencapai perubahan positif dalam perilaku orang ke arah safety. Contohnya itu seperti menghargai dan memperkuat perilaku safety yang positif. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperbaiki perilaku yang beresiko. Dan yang ketiga, meningkatkan percakapan terhadap kepedulian akan safety atau permasalahannya. Tujuan dari ketiga ini untuk menanamkan budaya keselamatan kelas dunia melalui perubahan yang positif dalam perilaku masyarakat dan menuju kepatuhan sukarela terhadap praktik keselamatan. Manfaatnya untuk menunjukkan komitmen kepemimpinan terhadap keselamatan, memperkuat perilaku keselamatan yang positif, meningkatkan keselamatan dan kesadaran. Lalu ada road safety awareness. Yang pertama itu ada safety reading dan driving, keselamatan berkendara. Yang kedua itu ada nose front parking, parkir kendaraan dengan posisi teratur. Yang ketiga, zebra lane crossing, menyeberang di area zebra cross. Yang keempat ada using pavement, menggunakan trotoar berjalan kaki. Dan yang kelima, dan yang keenam, head up atau pon down, tidak bermain handphone saat berjalan kaki. Nah, di dalam prinsip ketiga ini ada pengendalian risiko seperti piramida. Yang pertama ada eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Nah, ini ada contoh alat pelindung diri untuk kesehatan dan keselamatan. Fungsinya itu untuk meredam dampak kecelakaan serta melindungi kesehatan. Untuk kesehatan itu contohnya seperti masker, melindungi sistem pernapasan dari serbuk, gas berbahaya, dan partikel lainnya. Dan yang kedua itu ada pelindung suara bising, menurunkan intensitas kebisingan yang masuk ke dalam telinga. Kalau di dalam perusahaan itu disebutnya seperti earplug atau air muff. Dan yang ketiga ada face shield atau topeng, melindungi bagian wajah dari serbuk radiasi dan partikel lainnya. Selanjutnya ada APD untuk keselamatan, seperti helmet, mencegah kesetrum bagian kepala dan melindungi dari benda keras atau saat terjatuh. Kacamata safety, mencegah mata terkena kiriko atau serpihan yang berterbangan. Dan yang ketiga ada sarung tangan, melindungi tangan dari bahan kimia, panas atau lainnya. Ada full body harness, mencegah jatuh saat bekerja di ketinggian.
Dan yang terakhir ada sepatu safety, melindungi ujung kaki saat terjadi kejatuhan benda. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.